Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke materi kedua, yakni tentang asesmen dalam kurikulum merdeka. Adapun pokok materinya di sini ada 6. Yang pertama, konsep asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang kedua, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang ketiga, jenis-jenis asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang keempat, bentuk-bentuk asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang kelima, instrumen asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang keenam, refleksi diri dalam kurikulum merdeka. Konsep asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif, sebagai suatu siklus belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen. Berikut ini adalah ilustrasi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Yang kelima, melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan fungsinya, asesmen terbagi kepada 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Perbedaan asesmen as learning dengan asesmen for learning terletak pada pelibatan peserta didiknya. Pada asesmen as learning, peserta didik dilibatkan secara aktif dengan diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri dan temannya. Sedangkan asesmen of learning berfungsi sebagai asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memadu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Yang keempat, melaporkan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik. Bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Merencanakan asesmen pembelajaran. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran.
Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih dan mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau mengembangkan instrumen antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah seperti jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya yakni diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Penyusunan instrumen penilaian. Dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumennya. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Asesmen terdapat perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 sebagai berikut. 1. Refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Yang kedua, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik. Refleksi diri. Dalam melakukan refleksi diri terhadap proses perencanaan dan proses pembelajaran, pendidik dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu melakukan proses refleksi. Yang pertama, apa tujuan saya mengajar semester atau tahun ini? 2. Apa yang saya sukai dari proses belajar mengajar semester atau tahun ini? 3. Aspek atau hal apa dalam pengajaran dan asesmen yang berhasil? 4. Aspek atau hal apa dalam pengajaran dan asesmen yang perlu peningkatan? Yang kelima, apa yang perlu saya lakukan tahun ini untuk hal yang lebih baik tahun depan? 6. Apa saja tantangan terbesar yang saya hadapi dalam semester atau tahun ini? 7. Bagaimana cara saya mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Refleksi sesama pendidik. Berikut adalah 3 hal yang dapat dilakukan oleh sesama peserta didik. 1. Berdiskusi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Dapat menggunakan atau menyesuaikan pertanyaan untuk refleksi diri. Yang kedua, mengamati proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Refleksi oleh peserta didik. Penilaian oleh peserta didik bertujuan sebagai berikut. 1. Membangun kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. 2. Membangun budaya transparansi, objektivitas, saling menghargai, dan mengapresiasi keragaman pendapat dalam menilai proses pembelajaran. 3. Membangun suasana pembelajaran yang partisipatif dan untuk memberi umpan balik kepada pendidik dan peserta didik. 4. Melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis.